Angkatan 2 dari TK Tunas Harapan 1. Saya di sini ditunjuk sebagai host. Dan selanjutnya materi ini adalah kegiatan tentang presentasi kreasi Canva yang dilaksanakan oleh Ibu Yunita Ramadhani, CGP Angkatan 2 dari SD Negeri 018 Balikpapan Tengah dengan materi presentasi menjadi mudah dengan Canva. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Wuri Handayani dari CGP Angkatan 2 Kota Balikpapan, TK KPS Nasional Balikpapan Kota membawa materi mengenal Canva for Education. Baik Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, saya akan mempersilahkan kepada Ibu Devi Siswana sebagai fasilitator CGP Angkatan 2 untuk membuka acara ini dengan hormat. Kepada Ibu, kami persilakan. Terima kasih Bu Ida, sama Bu Uri ya, sama Bu Yunita juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam sehat juga buat kita semua. Semoga di Balikpapan juga situasinya juga semakin membaik ya Bunda-bunda ya, juga Ayanda. Baik Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini, puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat beliau juga kita bisa berkumpul dalam ruangan virtual yang berbahagia pada hari ini. Juga salawat bin salam tidak pernah lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang kami hormati, yang berhadir pada hari ini tadi ya, saya dengar informasi dari Mbak Ida ya, dan Bu Yunita, ada Ibu Kepala Sekolah SDN 018 Balikpapan ya. Salam kenal dari saya, Devi Esisna, fasilitator CGP Kalimantan. Tersanjung sekali pada hari ini Bunda ya, diberi kesempatan untuk bertatap muka langsung dengan Ibu Kepala Sekolah, juga beserta guru-guru yang berhadir pada hari ini. Dan yang berbahagia pada hari ini ya, Bapak, Ibu, calon guru penggerak. Nah, ini yang calon penggerak, tapi udah sebetulnya bukan calon guru penggerak lagi Bunda, karena sudah menggerakkan. Dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berhadir di sini, semoga kegiatan pada hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita nantinya. Sebelumnya kami beri apresiasi dulu ya kepada Bunda yang telah memfasilitasi pada hari ini, Bunda Ida, Bu Yunita, sama Mbak Huri ya. Beliau betul-betul CGP yang handal, yang luar biasa Bunda. Dan tidak hanya demikian, tetapi seluruh CGP-CGP yang ada di Kota Balikpapan ini betul-betul luar biasa, betul-betul keren-keren semuanya. Alhamdulillah, kami melihat ya dari CGP-CGP yang lain, ini memang luar biasa. Karena pergerakannya tidak lagi hanya di sekolah, tetapi sudah mengimbaskan kepada teman-teman sejawat yang ada di Kota Balikpapan. Begitu juga kemarin ya, saya juga mengikuti acara yang di kegiatan dari Bu Tri ya, Bu Tri Lestari juga. Beliau juga menjadi instruktur di sana. Bahagia sekali. Mudah-mudahan akan lahirlah guru-guru penggerak semuanya. Dan terima kasih juga sekali lagi ya buat Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung kegiatan ini. Tanpa dukungan Ibu-Ibu Kepala Sekolah, tentu guru-gurunya tidak akan bisa bergerak. Nah, memang betul Bunda-bunda ya, nilai guru penggerak itu sudah ada pada diri Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang ada di sini. Kenapa? Mandiri. Beliau itu mandiri ya, mandiri, kreatif, inovatif, tetapi yang paling penting adalah kolaborasi. Kolaborasi ini menjadi kunci utama, karena setiap kita tentu ada lebih dan tentu ada kurangnya. Mudah-mudahan dengan berkolaborasi seperti ini, saling memberi, saling menerima, dan memberikan imbas kepada teman-teman yang lain, insya Allah pendidikan kita di Indonesia akan lebih berkembang dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan dengan
inovasi ini, memberikan kreasi presentasi melalui kreasi Canva ini juga akan diperoleh oleh teman-teman yang lain. Dan selamat ya buat ibu-ibu semuanya, bukan cuma Mbak Yunita, tetapi seluruh pendukung. Semoga acara ini nanti lancar dari awal sampai akhir, dan ilmu yang beliau berikan akan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah, mari sama-sama kita dengarkan apa yang diberikan, yang disajikan oleh Ibu Yunita, Ibu Wuri, dan juga Mbak Ida sebagai host di sini sangat berperan penting. Kalau hostnya tidak menerima kita, ya kita nggak bisa masuk. Dan sekali lagi, dengan mengucapkan basmalah, marilah kita buka acara pertemuan kita berkreasi dengan Canva ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi sudah diberi kesempatan untuk bisa hadir di dalam ruangan ini. Bahagia sekali rasanya ya. Kami mungkin ya lupa tadi ya, saya itu dari Padang Bunda, barangkali mungkin ada juga yang dari Padang ya, dari Sumatera Barat. Sebagai fasilitator tugas sehari-hari saya, maaf ya di belakangan kenalannya, Ibu Devi Esisna, pengawas di Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan nanti juga bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk pergi ke Kalimantan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Devi. Sama-sama, silakan. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjutkan sambutan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 018 Balikpapan Tengah kepada Ibu Siswanti SPD. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali dari kami Siswanti SPD Sekolah SD 018 Balikpapan Tengah. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehatlah kita pada hari ini bisa bersilaturahmi walaupun lewat virtual ya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Selawat dan salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai di hari akhir. Moga-moga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan tugas-tugas pokok kita dengan sebaik-baiknya. Kepada calon penggerak ini ya, teman-teman calon penggerak yang super sekali, luar biasa ya, yang sudah bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan virtual untuk berbagi ilmu setelah digembleng di CGP angkatan kedua ya, kepada Ibu Yunita dan Ibu Wuri serta Ibu Ida sebagai host dan teman-teman yang lainnya serta guru-guru di SD Negeri 018 Balikpapan Tengah khususnya. Moga-moga acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa diambil manfaatnya. Karena tempo hari juga kita juga mengikuti yang sudah diselenggarakan oleh yang dipimpin oleh Bu Tri Yuni ya, kemarin kita juga sudah mengikuti para kepala sekolah CGP angkatan 2. Semuanya sudah luar biasa ya, antara Putri Lestari kemarin pembicaranya, ada Pak Maman, ada Pak Fauji ya. Hari ini giliran nanti yang menyampaikan materi adalah Ibu Yunita dan Ibu Wuri, begitu ya teman-teman ya? Iya Bu. Iya. Moga-moga kita juga bisa mengambil ilmu yang sangat bermanfaat ini ya. Dengan adanya CGP ini kita alhamdulillah ya teman-teman bisa terbantu beberapa hal yang memudahkan ya. Sebelum sudah 3 bulan ini ya, CGP angkatan 2 ini sudah terlihat aksi nyata ya, baik dari oleh guru kelas itu sendiri yang diberikan teman-teman sejawat di sekolah maupun di lingkungan lintas sekolah. Moga-moga saya hanya berpesan, semoga teman-teman guru penggerak ini senantiasa diberi kesehatan ya, sehingga bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya
dan sampai nanti mungkin berapa lama 9 bulan ya bisa selesai dengan baik ya. Dan nantinya kita bisa mencetak generasi muda kita, generasi emas dan sebagai pelajar Pancasila ya, begitu. Mungkin saya tidak usah panjang lebar ya, karena nanti supaya materinya bisa terserap dengan baik ya. Untuk itu juga saya kembalikan mohon maaf apabila mungkin ada salah menyampaikan kata-kata ya. Mohon maaf lahir batin. Salam kenal kembali kepada yang belum kenal oleh saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siswanti. Dan saya tidak lupa juga untuk mengingatkan selalu agar mengisi link absen ya Ibu. Dan kemudian saya juga akan menge-share link refleksi kegiatan pembiasan presentasi kreasi Canva ini agar Ibu dapat memberikan arahan, tanggapan atau hal-hal yang bisa membangun presentasi ini. Terima kasih Ibu, mohon dilihat di linknya di chat ya Bu. Baik, kita langsung aja karena waktu terus berjalan, kami akan mempersilahkan kepada Ibu Yunita Ramadhani dengan materi presentasi menjadi muda dengan Canva. Kepada Ibu Yunita kami persilahkan. Terima kasih Ibu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa melakukan presentasi dengan tema kreasi Canva. Alhamdulillah, kenapa kami bertiga ini mengangkat tentang Canva? Karena memang pendidikan kita itu sangat saat ini tidak bertatap muka, hanya lewat daring dan perlu ada kreasi supaya anak itu semakin menyukai materi yang akan kita berikan. Oke, sebelum dimulai, saya ingin pantun dulu. Semoga teman-teman bisa lebih semangat lagi. Oke, ke lapangan menggembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Terima kasih. Luar biasa, Bu. Sekali lagi ada satu pantun lagi yang ingin saya bawakan. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Dikarenakan yang hadir sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Sudah siap semuanya? Ya. Alhamdulillah. Oke. Acara ini saya mohon izin sudah direkam. Jadi sudah kami rekam sebagai tanda bukti kami sudah melakukan kegiatan pengimbasan ini. Oke. Mohon izin saya untuk mempresentasikan. Saya buka. Sambil mengingat waktu ya Bunda, untuk Ibu Yunita di sini diberikan waktu 30 menit. Oke. Mohon, sudah terlihat Bunda? Ya, sudah Bu Nita. Ya, Ya. sudah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan membawakan materi tentang presentasi menjadi mudah dengan Canva. Saya pribadi akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Yunita Ramadhani. Saya JKP Angkatan Kedua Kota Balikpapan. Saya dari SD Negeri 018 Balikpapan Tengah. Oke, presentasi menjadi mudah dengan Canva. Mungkin teman-teman bingung Canva itu apa sebenarnya. Saya akan memperkenalkan Canva dulu. Canva adalah salah satu aplikasi desain grafis di mana penggunanya dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online. Mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografik, hingga presentasi. Canva tersedia beberapa versi, web, iPhone, dan Android. Yang hari ini yang akan kita bawakan adalah versi web, ya,
Bunda dan Ayah semuanya. Sejarah Canva. Canva lahir pada 1 Januari 2012. Canva didirikan oleh Melanie Perkins yang sebelumnya juga mendirikan Fashion Books, penerbit buku ternama di Australia. Per 2017, Canva mempunyai 10 juta pengguna dengan cakupan layanan hingga 169 negara. Sekarang bisa Bapak Mama bayangkan sudah berapa banyak, karena kita sendiri yang tadinya tidak pernah pakai Canva, sekarang Canva. Jadi bisa dibayangkan Canva itu sudah berapa pengguna ya. Karena dari 2017 udah 10 juta. Berarti kalau sekarang pasti lebih lagi. Oke, saya lanjutin lagi. Keuntungan dari Canva. Jadi kenapa saya memilih dan teman-teman ini mengangkat tentang Canva? Karena saya merangkum ada 7 keuntungan dari Canva. Pertama, bisa digunakan pada semua jenis perangkat, baik smartphone, PC maupun laptop. Yang kali ini yang kita akan pengimbasan adalah melalui laptop. Nah, yang kedua, bisa digunakan di mana saja serta kapan saja asal memiliki koneksi internet. Jadi memang Canva ini harus tersambung dengan internet agar bisa selalu on dianya. Yang ketiga, bisa digunakan oleh beberapa orang sekaligus pada satu lembar kerja. Yang keempat, fitur mudah digunakan. Yang kelima, memiliki banyak template. Nah, yang menarik itu adalah yang memiliki banyak template, karena template-nya Canva itu sangat beragam. Terus yang keenam, desain kita tersimpan dengan aman. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalnya tiba-tiba komputernya mati, desain kita akan tersimpan dan tersimpan dengan baik dan tidak berubah bentuknya. Yang ketujuh, hasil desain bisa kita upload ke JPG, PNG, PDF, video, dan MP4. Jadi dari Canva itu kita bisa mengatur langsung kita mau pilih yang mana, apa keperluan kita, apa kebutuhan kita. Jadi sebenarnya Canva ini memudahkan kita untuk membuat presentasi atau membuat hasil-hasil desain yang sangat dipakai untuk kapan saja. Oke, selanjutnya bagaimana cara menggunakan Canva? Jadi sebelum kita praktek langsung, saya akan menjelaskan secara slide aja dulu. Yang pertama, sign up ke Canva. Pertama kita masuk ke www.canva.com. Di situ ada pilihannya. Kalau mau masuk, nanti kita akan praktek langsung, teman-teman. Jadi kalau bisa disiapkan laptopnya, jadi bisa langsung dipilih di tanda tambah di laptopnya teman-teman semuanya. Nah, di sini bisa masuk ke akun Anda. Kalau ada email yang tertera di laptop, biasanya langsung tersampaikan. Terus, yang kedua, pilih kebutuhan Anda. Di sini ada, waktu awal kita masuk nanti ada pilih kebutuhan Anda. Kita sebagai apa? Ada sebagai guru, ada sebagai murid, atau sebagai personal, atau sebagai bisnis. Nanti itu yang akan mengeluarkan template-template yang sesuai dengan karakter yang kita pilih. Terus di situ ada juga banyak pilihan, demo dan jenis desainnya. Nanti kita akan praktek langsung, bisa lihat secara langsung. Dan ada yang berupa sosial media, presentasi, poster, infografis, dan itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Dan desainnya pun bisa kita atur sesuai keinginan kita. Ya, kita mau desain seperti apa. Nah, itu penjelasan saya tentang Canva. Terus kesimpulan dan penutupnya adalah kita sebagai guru harus mengikuti zaman. Dengan adanya Canva ini yang merupakan alat desain yang gratis dan terbuka untuk umum, dapat digunakan dengan mudah. Bisa membuat para guru dapat mendesain pembelajaran yang sangat menarik, membuat video pembelajaran juga dengan mudah. Salah satu kelebihan Canva adalah hanya perlu menyeret dan menurunkan gambar maupun animasi yang telah tersedia tanpa harus mendesain ulang dari awal gambarnya. Lembar kerja yang terdapat dalam Canva pun dapat dengan mudah diedit dan tanpa harus menginstal aplikasi. Oke, saatnya kita praktek membuat desain dengan Canva. Oke, siap semuanya Bapak Ibu untuk mendesain Canva? Kita mulai bisa nambah, pilih jendela. Ya, oke. Di situ kita bisa memilih. Saya tutup dulu.
Salam bahagia dan sehat selalu, guru penggerak merdeka belajar, tergerak, dan menggerakkan. Oke, mohon izin saya tutup slide-nya tentang info tentang Canva. Kita mendingan langsung ke praktek, karena Canva itu tidak afdol kalau tidak praktek. Karena hanya Canva itu yang paling menyenangkan pada saat kita praktek dan mendesain bentuk yang kita inginkan. Oke, udah siap semuanya? Oke, saya tutup dulu presentasi saya yang ini. Saya masuk ke jendela berikutnya. Bentar. Sebentar ya, mohon izin. Bentar ini. Jendela. Ya, Bapak Ibu, sambil menunggu Bu Nita, Iya. saya persilakan lagi untuk klik link absen bagi Bapak Ibu yang baru masuk. Kami persilakan untuk masuk di link absen. Oke. Ya. Ini ada tampilannya. Sudah masuk ibu-ibu semuanya, bapak-bapak? Sudah, Bu Nita. Alhamdulillah. Oke. Jadi tampilannya pertamanya itu kita masuk dulu ke langsung aja canva.com. Bisa langsung, dan memang harus langsung akses ke internet. Sudah masuk? Oke. Tampilan pertamanya di sini sebenarnya ada pilihan awal. Sebelum ada tampilan ini adalah tampilan kita pilih email yang mana. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih email, bisa pilih email. Karena ini emailnya ada di sini, adalah yang ini, karena baru akan tampil apa tujuan Anda menggunakan Canva. Bentar saya out dulu. Oke, di sini teman-teman, Bapak Ibu bisa memilih klik, karena kita sebagai guru, kita klik yang guru. Mulai verifikasi sekarang. Di sini ada pilihannya. Dapatkan paket pendidikan gratis kami untuk TK. Bisa dibaca iklannya dulu, terus mulai verifikasi sekarang. Oke. Oke, nanti bisa kita lewatkan. Buatlah desain Canva pertama kali. Ini tampilan pertama waktu kita memasuk Canva. Tapi sebelum kita masuk desain, saya akan mengenalkan dulu, kita kembali ke beranda. Kalau misalnya terlalu cepat, mohon diinfokan ya Bapak Ibu semuanya. Oke, ini adalah berandanya Canva Web. Kalau yang Canva HP, modelnya juga seperti ini, tapi nanti ada perbedaan sedikit, ya. Di sini kita ada fitur untuk kebutuhan kita, ada presentasi, ada poster, ada daftar riwayat hidup, ada kirim Instagram, logo, kisah Anda, kartu, video, dan masih banyak lagi. Nanti bisa teman-teman mengeceknya. Jadi teman-teman bisa memakai semua ini dengan gratis tanpa dikenakan biaya apapun. Dianya. Di sini bisa, ini salah satu desain-desainnya yang sudah ada stoknya.
Tapi kalau teman-teman mau, Bapak Ibu mau desainnya sendiri juga bisa. Oke, karena kita adalah guru, kita butuh media untuk pembelajaran, makanya saya milih adalah presentasi. Mudah-mudahan terlihat. Ini lagi loading. Kita kenalkan dulu ya fiturnya. Di sini ada yang bernama lewatin tour. Kalau ngikutin tour biasanya lebih panjang. Di sini ada template. Template itu adalah kita kembali lagi bagian-bagian model yang sudah tersimpan oleh Canva atau desain yang memang Canva milikin dianya. Di sini juga ada bagian yang namanya elemen. Elemen ini adalah bagian yang nanti teman-teman bisa menambahkan gambar secara langsung di sini dianya. Di sini ada unggah. Unggah ini adalah teman-teman misalnya punya atau Bapak Ibu punya gambar yang tidak ada di elemen, ingin diunggah dianya. Jadi bisa langsung melakukan unggah media. Nanti kita lakukan satu persatu. Di sini ada teks. Teks itu adalah untuk menambah tulisan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambah tulisan nanti pada desain kita, bisa kita klik di teks. Oke, kita kembali ke template dulu. Ini saya ambil pembahasan tentang presentasi. Di sini saya akan klik, saya mau tentang taman. Template yang saya ambil mau tentang bunga misalnya. Tinggal klik aja di gambar kaca pembesar ini, di sini ada template pilihannya. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu bisa memilih template yang disukain. Misalnya saya mau sekali yang model ini. Nah, di sini tersedia terapkan semua 8 halaman. Jadi template ini terdiri dari 8 halaman. Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa mengambil semuanya 8 halaman atau boleh mengambil satu persatu. Saya mau ngambil semuanya. Kalau saya mengambil semuanya berarti saya terapkan semua 8 halaman. Saya klik. Nah, karena ini desain sudah ada yang punya dan sudah ada tulisannya, saya ingin mengubah desain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi tulisan yang ini selamat memasukin usia 17 tahun, saya tidak pakai. Saya ingin hapus, ada di sebelah kanan. Klik hapus. Nah, ini juga saya tidak ingin pakai, berarti saya hapus. Nah, sudah ada gambar template yang kosong, saya ingin tambahkan karena misalnya saya ingin bikin materi tentang Pulau Kalimantan. Saya ambil teks, saya tambahkan judul di sini. Tambahkan judul, saya klik seperti biasa, dihapus aja dulu, backspace. Di sini bisa teman-teman dan Bapak Ibu semua bikin judulnya Pulau Kalimantan. Ini judul yang akan saya angkat. Saya mulai ini adalah halaman pertama. Lanjut, saya mau ke halaman kedua, saya buka lagi. Saya rasa ini saya tidak pakai, bisa saya hapus, bisa langsung di sebelah kanan atas ada gambar tong sampah, dihapus. Hapus gambar dan hapus juga bingkai. Nah, yang ini juga saya hapus. Nah, saya tambahin subjudul. Saya ingin tulis Kalimantan. Hapus dulu semuanya. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman semua ingin klik Kalimantan dibagi menjadi 5 provinsi. Nah, tampilannya ini ada 2 alat bantu.
kalau teman-teman dan Bapak Ibu semuanya lihat, di sini ada untuk menggeser, membolak-balik, depan, belakang, atas, mau di mana. Yang satunya lagi adalah tanda geser. Jadi digeser. Kalau lebih enak sih memang pakai mouse ya. Lebih nyaman. Kalimat saya geser ke atas. Terus saya pilih. Kalau ini menurutnya teman-teman terlalu besar hurufnya, di sini ada pengaturan, kita blok dulu. Kita ambil tanda angka di sini. Di sini angka pengaturan ukuran tulisannya. Mau dikecilkan? Bisa. Dia lebih mengecil. Atau yang tanda plus ini adalah membesarkan. Jadi teman-teman, sahabat semuanya, Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, setelah itu saya mau menulis. Ini sama tampilannya seperti kita di Word atau kita mengetik di mana aja. Kalimantan Barat. Bu Yunita sambil mengingatkan saja waktu tinggal 12 menit. Oh, baik, terima kasih Ibu Ida, Kalimantan Tengah. Tidak terasa ya, kalau Kanva ini memang tidak terasa bunda-bunda semuanya, ayah, ibu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Kita enter aja sama seperti kita ketik biasa ya, Kalimantan Timur. Terakhir Kalimantan Utara. Oke, di sini sudah ada kata. Di sini ada garis, kita bisa mengecilkan juga, kita atur bentuknya. Kita ingin masukkan gambar. Kalau merasa kita mau masukkan gambar, kita bisa ngambil di elemen. Kita cari. Misalnya kita mau cari Pulau Kalimantan. Kira-kira ada nggak ya Pulau Kalimantan di elemen? Kalimantan. Nah, di sini adanya Pulau Indonesia. Nah, tidak ada yang khusus, berarti mungkin kita bisa ngambil, kita unggah tidak ada gambar yang kita inginkan, kita bisa langsung klik unggah aja. Unggahan, kita klik unggah media. Unggah media ini kita ambil di perangkat. Teman-teman bisa pilih di perangkat, Facebook, Google Drive, Instagram, atau Dropbox. Sesuai di mana tempat yang ingin, gambar yang ingin teman-teman tampilkan di desain. Perangkat, saya ambil di sini Kalimantan, Pulau Kalimantan. Saya open, klik. Nah, dia akan tampil. Begitu juga dengan video dan audio. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya pengen menambahkan tapi tidak ada di elemen, bisa pilih unggahan ini. Kita tarik aja. Tarik atau klik kalau pakai ini. Kita taruh di ujung sini misalnya Pulau Kalimantan. Yang bunga ini kita atur ke bawah. Kita sesuaikan dengan desain yang ingin kita buat. Dianya. Jadi kita mau buat desain seperti apa. Nah. Oke, ini sudah lembar pertama. Sekarang lembar kedua, saya ingin isi presentasi tentang, saya hapus dulu yang ini. Hapus bingkai dan hapus gambar. Presentasi, teks dulu. Hewan yang ada di Pulau Kalimantan. Yang ada di Pulau Kalimantan. Hewan yang ada di Pulau Kalimantan. Saya geser ke atas. Di sini saya cari di elemen dulu. Saya pilih Kalimantan. Ada tidakkah gambarnya? Oh, ternyata banyak sih di gambarnya. Sekarang teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa lihat. Di sini ada tanda gambar mahkota, itu namanya Canva Pro. Nah, biasa Canva Pro ini dipakai, kita kena biaya. Tapi insya Allah saya akan memberitahukan trik supaya yang Pro ini tidak kena biaya. Caranya ada nanti saya infokan. Oke, saya klik di sini. Oke, saya memakai gambar ini, yang tadi gambar Pro. Oke, sudah.
Saya kasih contoh 2 slide saja, yang lainnya slide-nya bisa saya hapus supaya di sini terakhir saya ucapkan terima kasih. Ini bisa juga langsung teman-teman ganti, langsung tulis terima kasih. Oke. Sudah ada slide-nya. Slide pertama, presentasi kedua, ketiga, dan keempat. Tadi yang ini saya memakai yang gambar, yang ada gambar mahkotanya, itu yang pro, berarti harus, biasanya ini kena biaya. Tapi sini akan saya kasih trik supaya tidak jadi kena biaya. Oke, ini sudah selesai. Saya ingin menyimpan gambar ini, presentasi ini. Saya pilih gambar tanda panah ke bawah. Di sini, klik tanda unduh namanya. Di sini ada pilihan. Seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan dari awal, ada pilihan tuh berupa PNG, JPG, PDF, cetak PDF, video MP4, GIF, dianya SPG. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua boleh memilih sesuai dengan kebutuhannya. Kebetulan saya ingin PDF. Nah, tadi sudah saya sampaikan, yang gambar orang utan ini adalah gambar Canva Pro yang kena biaya. Di sini ada harganya. Biayanya ada gambarnya karena gambar premium. Saya buat ini tidak menjadi biaya. Di sini ada kita mau unduh. Kalau teman-teman klik unduh dengan Canva Pro pasti kena biaya. Kalau bayar dan unduh, kita klik ini ada gambar seperti ini kena biaya. Karena ini email baru biasanya ada coba gratis selama 30 hari. Ini bisa dimanfaatkan untuk yang pengguna baru. Tetapi kalau pengguna lama ini tidak bisa dimanfaatkan karena akan kena biaya. Yang di sini bayar dan unduh. Berarti kita klik, kita kena bayar dan unduh. Ada diminta ini. Ya. Nah, saya akan menggunakan satu. Dia kecil, paling bawah. Namanya unduh draft dengan watermark. Jadi pilihan yang ketiga. Dan ini insya Allah tidak kena biaya. Kita klik aja. Nah, alhamdulillah tidak kena biaya. Dah, kalau sudah ada tanda seperti Baik, ini, mohon maaf, tinggal 2 menit lagi. Oke, baik, saya selesaikan. Nah, tanda seperti ini berarti sudah tersimpan dan tersimpan di folder download di laptop teman-teman semuanya. Tampilannya bisa seperti ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya tampilkan dulu. Dianya. Bentar ya, dia lagi download. Tampilannya. Oke. Oke, tampilannya nanti yang ini akan tersimpan di folder downloadnya teman-teman di laptop Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa dicek, dibuka ya. Mohon maaf ini kayaknya sinyal saya kurang bersahabat. Oke. Oke. Oke, ini tampilannya. Bismillah. Apakah terlihat? Ya, terlihat Bu Yunita. Alhamdulillah. Belum terlihat. Belum. Ya, mulai terlihat Bu. Dia kayaknya seperti menunggu jaringan. Mohon maaf, ini kayaknya. Bentar saya hapus dulu. Ini nggak mau digeser. Grogi juga sepertinya filenya karena terdesak waktu. Semangat Bu. Denya. Pokoknya insya Allah itu akan terlihat langsung. Suaranya Bu Nita mohon dibuka kembali. Kepada Ibu Nita suaranya mohon maaf Bu. Untuk suaranya Ibu Nita mohon dibuka kembali Ibu Nita.
karena waktu sudah hampir hampir 30 menit. Sudah. Bagaimana Ibu Nita? Apa Sepertinya masih Bu Nita keluar dari Iya. ruangan. Iya. Iya Bu Uri. Jadi kita masih menunggu Bu Nita dulu untuk kelanjutannya. Atau bagaimana Bu Uri? Kita langsung saja atau? Mohon maaf, tadi ada gangguan sinyal. Jadi Ya, sempat keluar. semangat Bu Nita, semangat. Oke, mohon maaf. Baik Bu Nita, dilanjutkan dulu. Oke. Nah, sebentar saya matikan dulu. Oke. Mohon maaf tadi ada gangguan sinyal, jadi dia terkeluar sendiri dan suaranya tidak masuk karena ada peringatan jadinya. Oke. Ya, baik. Sepertinya sekian dulu dari saya. Nanti kalau memang ada pertanyaan boleh dilanjutkan. Ya. Terima kasih Bu Nita. Jadi nanti intinya tersimpan di folder download. Jadi teman-teman bisa membukanya dianya. Oke. Ya, baik. Pantun penutup dari saya sebelum saya akhirin dan diisi oleh Mbak Uri adalah jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon maaf. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Tangan buat Bu Yunita, luar biasa semangatnya hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu mungkin untuk kendala jaringan dimaafkan. Kami juga masih belajar dan masih terus berusaha berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya karena waktu telah menunjukkan 10:45, kami akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi tentang materi mengenal Canva for Education. Kepada Ibu Wuri, kami persilakan. Terima kasih Bu Ida untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Masih semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini? Saya lihat Bapak Ibu masih banyak yang standby di dalam ruangan ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi. Nah, kita sharing tentang Canva for Education. Mohon izin untuk share screen. Ya, sambil menunggu share screen-nya, kami juga memohon untuk Bapak Ibu keikhlasannya untuk merefleksi dengan klik tanggapan untuk mengkritik, karena tanpa kritik Bapak dan Ibu kami tidak akan bisa mudah menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Link yang untuk dipresentasikan sudah saya siapkan di chat, bisa dicek kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Lanjut Bu Uri. Terima kasih Bu Ida. Untuk masukkan Canva for Education, kita bisa masuk melalui Canva, bisa melalui Google langsung atau kita bisa ketik canva.education. Sebentar, kita tunggu. Ternyata mungkin saya salah ruangan sebentar. Kita lihat melalui Google bisa juga diketik Canva pendidikan. Nanti kita tunggu. Ketik saja, kalau memang susah untuk mencari untuk dan akan muncul seperti ini, Canva for Education. Cara masuknya, cara kita untuk daftar Canva for Education melalui tahapan sebagai berikut. Kita masuk dulu tampilan awal dari Canva pendidikan akan seperti ini. Nah, di sini tampak ada daftar masuk. Nah, kita untuk guru di sini bisa langsung klik di sini daftar. Nah, seperti yang sama ketika kita menggunakan Canva secara umum, kita bisa di sini dikasih kesempatan untuk memilih untuk mana saja akun yang bisa kita gunakan. Biasanya kita bisa menggunakan akun
untuk Canva pendidikan kita menggunakan akun Canva dengan belakangnya sch.id atau belajar.id atau ac.id. Nah, di situ menandakan bahwa akun-akun itu domain dari pendidikan. Ini sudah masuk ke Canva pendidikan. Cara daftarnya, oh ini sudah masuk ke akun saya karena saya sudah pernah daftar. Untuk cara daftarnya, bagi yang belum terdaftar, mohon izin saya tutup screen dulu melalui. Sebentar, saya share screen lainnya karena tidak tampak karena saya sudah terdaftar di situ. Jadi saya akan mencoba melalui PPT untuk menjelaskan bagaimana kita bisa daftar ke Canva Education. Canva for permisi. Sebentar. Mohon bantuan untuk menunggu sebentar. Nah, di sini di Canva for Education. Nah, caranya seperti tadi, masuk sign up now dulu ke akun Canva, kemudian akan tampak seperti ini bila kita belum terdaftar. Kita bisa mengisi di sini nama depan kita misalnya, kemudian nama belakang, kemudian kita masukkan email tadi, email yang menggunakan domain pendidikan seperti kps.sth.id. Kemudian kalau guru-guru misalnya guru SD untuk kelas 5 ke atas sampai SMP, SMA mungkin sudah memiliki akun belajar.id. Nah, kita mengisi di situ, kemudian dilanjutkan dengan kita mengupload. Ada dokumen yang kita siapkan. Boleh memakai sertifikat pendidik, boleh juga memakai surat SK mengajar. Nah, seperti itu cara untuk daftar ke Canva edukasi. Nah, keuntungan kita menggunakan Canva for Edukasi yaitu mendapatkan fitur Canva yang tidak berbayar dan banyak sekali. Nah, agar lebih kita mengetahui bagaimana cara kita untuk mendesain dengan Canva dan fitur-fiturnya, kita langsung masuk ke Canva for Education. Caranya seperti tadi, karena saya sudah terdaftar, saya tinggal masuk saja. Saya menggunakan, saya masuk di sini. Untuk pendaftaran yang tadi, itu memerlukan waktu 1 kali 24 jam untuk mendapatkan verifikasi. Setelah dapat verifikasi, kita akan langsung bisa melihat masuk dengan akun kita. Ada pemberitahuan di dalam email terlebih dahulu. Untuk verifikasi nanti akan kita bisa gunakan seperti ini. Saya menggunakan akun puri.hartanti@kps.id karena di sekolah saya menggunakan domain Gmail, kemudian dengan akun sekolah. Di sini kita masukkan email, kemudian sandi. Kita tunggu di sini. Fitur-fitur yang ada di Canva pendidikan itu lebih banyak untuk kita gunakan. Nah, dan semuanya untuk memfasilitasi kita dan untuk memberikan pembelajaran ke anak-anak. Seperti ini. Saya sehari-hari menggunakan ini untuk membuat jadwal pembelajaran, untuk membuat video pembelajaran, membuat animasi, membuat poster, dan sebagainya. Nah, kalau tadi yang dijelaskan oleh Bu Dita, itu Canva secara umum yang masuk dengan menggunakan
Gmail, akun Gmail atau boleh Yahoo maupun yang lainnya. Nah, di sini fitur-fitur yang ada di Canva Pendidikan yaitu ada presentasi pendidikan, ada video pendidikan, ada infografis pendidikan, poster ruang kelas, header Google Classroom. Nah, kita bisa buat di sini ada lembar kerja, rencana pelajaran, jadwal kelas, kerja kelompok, daftar riwayat hidup, pengumuman kelas, fitur kalau kita mau buat virtual background-nya untuk Zoom, membuat peta pikiran, semua ada di sini, kita bisa memilih. Dan elemen-elemen yang biasanya itu berbayar, kita di sini bisa menggunakan, ada tandanya di situ, ada gambar edu. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat infografis tentang pendidikan. Misalnya pada kesempatan kali ini misalnya cara bagaimana kita mencegah COVID. Di sini ketika saya memilih satu infografis, sini sudah tampak banyak sekali infografis yang bisa kita gunakan template-nya. Tinggal kita memilih, misalnya kita mau memilih yang mana kemudian kita ganti. Nah, kita bisa memilih banyak sekali yang disediakan oleh Canva, tinggal bagaimana kita bisa memodifikasinya. Misalnya sekarang saya akan menggunakan yang ini. Saya besarkan sedikit, kita atur. Nah, ini di sini kita bisa mengganti. Misalnya tadi saya akan membuat infografis tentang bagaimana mencegah COVID-19 yang lagi terjadi di negara kita. Nah, kita bisa membuat seperti ini, buat infografisnya maupun posternya. Di sini nanti kita juga bisa menentukan ukuran ketika kita mau mengunduh atau sebelum mengunduh. Di sini ubah ukuran untuk Canva for Education tersedia. Misalnya di sini 800, mau saya rubah ke 400 kali 2. Kita buat misalnya ukurannya sama. Kita gunakan ukuran. Di sini ada pilihannya, ada pixel, inci, mili, senti. Nah, kemudian kita coba untuk merubahnya. Akan belum bergeser ya. Mohon sebentar, saya tutup screen dulu karena kelihatannya tidak kelihatan ketika ada yang bergeser untuk desain. Nah, seperti ini, cegah COVID. Sudah ada di gambar. Misalnya kita memerlukan di sini salah satunya yaitu bagaimana ketika kita berada di rumah saja gitu kan. Kita tinggal masuk ke elemen, kita cari gambar rumah. Kita ketik saja seperti ini. Tinggal kita mengklik. Di sini ada pilihan, ada foto, ada grafis. Misalnya seperti ini, saya misalnya mengambil satu gambar di sini. Saya gunakan gambar rumah. Ada di bawah, ternyata masuknya saya tinggal geser ke atas. Nah, ini kita tulisin. Salah satu caranya yaitu di rumah saja. Di rumah saja jika tidak ada keperluan. Kemudian di bawah kalau memang memerlukan tulisan yang lain, itu bisa tetap ada diisi tulisannya. Kalau tidak, kita klik, kemudian kita hapus. Kita sisakan satu di sini.
Nah, warna rumah sama warna background bertabrakan. Nanti kita bisa menggantinya. Kemudian kita apa lagi? Misalnya cuci tangan. Kita tinggal ketik di sini. Nah, jika diamati di sini, sudah tidak ada lagi gambar-gambar yang memiliki mahkota, yang tandanya itu harus berbayar. Di sini untuk Canva Edukasi disediakan secara gratis untuk dapat kita manfaatkan. Seperti ini. Misalnya cuci tangan. Ada di sini tulisannya edu. Ya, sambil saya mengingatkan Bapak Ibu untuk daftar hadir dan link untuk presentasi refleksinya ya, Bunda. Bapak Ibu, kami persilahkan Saya cek di sini. Ya. Cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian di bawah kita bisa rapikan. Jadi yang tidak kita perlukan boleh dihapus. Cuci tangan ada di rumah saja. Dan ini bisa kita modifikasi, kita geser misalnya satu berada di sebelah kanan posisi, tergantung bagaimana kita mengaturnya. Kemudian misalnya ini ditaruh di samping. Tinggal bagaimana kita main menggeser dan memilih gambar. Kemudian setelah cuci tangan, kita perlu menjaga jarak. Kita cari, sudah ada gambar di sini. Ketika kita ketik tadi ada cuci tangan, kemudian ada jaga jarak. Kita bisa gunakan. Misalnya untuk anak-anak TK, ketika gambarnya orang dewasa yang ada di situ, mereka tidak akan tertarik. Makanya bisa juga modifikasi dengan menggunakan gambar yang sesuai dengan mereka. Nah, karena saya mengajar juga di TK, biasanya untuk mengenalkan, saya juga menggunakan gambar-gambar seperti ini. Memilih gambar sesuai dengan mereka, sesuai dengan anak-anak. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Menjaga jarak. Dan menghindari kerumunan. Kita turunkan. Kita bisa menggantinya. Misalnya, menghindari kerumunan. Kita bisa memanfaatkan dari banyak elemen yang ada di sini, misalnya seperti ini. Kita bisa menggunakan Ctrl C, kemudian Ctrl V untuk menduplikat agar tulisan yang atas dengan bawah itu bisa selalu sama. Menghindari kerumunan. Ya, misalnya di bawah akan ada, masih ada ruang kosong, misalnya mau membuat tulisan,
atau membuat slogan lainnya, itu masih bisa kita atur saja sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya seperti ini, mau ditambah tulisan. Kalau dilihat di sini, warna background sama warna elemen itu bertabrakan. Untuk itu kita bisa mengganti backgroundnya di latar belakang. Nah, kita tinggal memilihnya di sini. Mau dikasih warna apa yang kita inginkan. Misalnya, saya pilih satu warna. Nah, kita sesuaikan juga apakah masih bertabrakan. Kita pilih yang lainnya kalau warna elemen dan warna background masih bertabrakan. Nanti bisa disesuaikan. Ini cara cuci tangan. Dia apakah masih ada warna-warna yang bertabrakan. Kemudian di sini misalnya kita mau memberikan pesan tulisan, kita bisa menggunakan di sini. Misalnya saya pilih biar lebih cantik, misalnya kita kasih shape di sini, tinggal kita pilih bentuk yang kita sukai. Banyak bentuk-bentuk yang ada di sini yang kita bisa manfaatkan. Saya mau pilih salah satu. Kita pilih ke grafis karena di sini ambil, kemudian boleh digeser. Kita lihat jatuhnya dari mana, ternyata dari atas. Kita geser ke pelan-pelan ke bawah. Kita tempatkan di sini. Dan kita bisa memutar. Masih miring, kita coba untuk memutarnya sedikit biar lebih rapi. Kemudian kita bisa untuk membesar dan kecilkannya, kita bisa menarik, boleh bisa melalui tepi garis di sini. Dan kemudian kita bisa membuat teks tulisan di sini. Nah, kita juga bisa menggunakan di sini untuk Canva for Education. Di situ ada banyak teks yang kita bisa pilih, yang kita bisa gunakan tanpa berbayar dan tanpa watermark tentunya. Nah, di sini kemudian kita bisa bisa mengecilkan atau membesarkan ukurannya seperti ini. Karena ini terlalu besar, saya akan membuat tulisannya lebih kecil. Seperti ini. Saya akan menuliskan sebuah pesan. Kita bisa enter. Sepertinya Mas sudah ada yang ingin bertanya ini. Mohon sebentar ya Bu Halifah. Ya. Misalnya seperti ini. Nah, untuk tulisan dan sebagainya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya.
Nah, tidak sama. Nah, untuk menyamakan, misalnya boleh di blok, kemudian boleh disesuaikan. Ya, Kemudian mohon ditarik. maaf Bunda Wuri. Waktunya Ya, tinggal 10 menit lagi. Mohon diteruskan aja dulu. Ya, terima kasih Buri. Oke. Terima kasih informasi waktunya. Nah, kita sesuaikan. Misalnya, oh tadi tulisannya terlalu kecil atau terlalu besar. Kita bisa mengecilkan elemennya maupun tulisannya. Nah, seperti ini. Kita geser pelan-pelan. Kemudian, biar lebih menarik lagi, kembali ke elemen. Misalnya kita mau kasih, karena untuk anak-anak biasanya, biar ini kita kasih gambar anak. Kita desain, kita lengkapi di sini. Nah. Mungkin untuk Bapak Ibu yang di SD misalnya mau buat budaya positif di dalam kelasnya atau membuat slogan-slogan yang ada di sekolah, kita bisa membuat desainnya sendiri. Misalnya seperti ini. Saya tambahkan di sini buat kita kecilkan. Jadi seperti ada gambarnya mereka sedang, wah itu aku yang ada di situ. Bisa seperti itu. Kita lihat lagi misalnya ada gambar, kita sesuaikan dengan keinginan kita dan kebutuhan kita. Nah, misalnya di samping kanan kiri mau dikasih gambar. Nah, akan tampak seperti ini. Nah, tanda anak, gambar anak yang sekolah dengan memakai masker. Biar lebih menarik lagi, misalnya di bawah, di sini kok kosong, kita bisa memilih misalnya mau dikasih dalam atau rumput, kita juga bisa. Susun, kita tarik ke bawah. Nah, Canva ini Bapak Ibu sangat mudah sekali kalau kita mau membuat berbagai macam kreasi yang kita perlukan. Baik itu presentasi, baik itu poster, baik itu infografis atau apapun, sangat mudah sekali kita bikin. Nah, kalau ini saya cenderung poster walaupun tadi menggunakan template dari infografis. Sebenarnya tidak apa-apa, tinggal bagaimana kita mengkreasikan. Nah, untuk tulisan misalnya kita bisa mengganti warnanya seperti ini. Jika kurang besar misalnya, wah tulisannya kurang besar, kita juga bisa main atur di sini. Nanti kita bisa disesuaikan. Ya, Bu Wuri, mohon maaf untuk waktunya tinggal 5 menit lagi. Kita konsekuensi dengan terima kasih. Nah, sudah desain kita hari ini bagaimana upaya untuk mencegah sudah jadi seperti ini. Setelah sudah selesai, kita bisa mengunduh atau mendownloadnya di sini. Ketika tadi kita menggunakan akun biasa atau akun Gmail dan sebagainya yang bukan akun dari pendidikan, di situ tidak ada bagaimana kita untuk mengatur ukurannya. Namun ketika di sini kita bisa mengatur ukurannya, kemudian di sini latarnya atau mau ditransparankan atau memadatkan isi file atau menyimpan pengaturan pengunduhan di sini sudah ada. Tinggal kita bagaimana memilihnya. Di sini bisa juga menggunakan format JPG, kemudian PDF standar, kemudian kita juga bisa mencetak. Nah, tinggal bagaimana kita memilih. Bahkan kita juga bisa membuat video dengan menggunakan ini, video MP4. Sebenarnya untuk yang tidak berbayar, yang tadi, atau yang menggunakan akun Gmail, itu bisa, namun terbatasnya itu ada di elemen
ada di tulisan, kemudian di latar audio, di situ yang membedakan dengan Canva for Education. Ketika Canva for Education semuanya disediakan untuk guru gratis dan bisa dimanfaatkan memaksimalkan untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Ketika sudah diunduh, kita tunggu sebentar. Mohon izin di sini saya stop screen. Kita lihat hasil hari ini membuat poster atau infografis dengan menggunakan Canva for Education. Masih belum bisa saya buka, sebentar, masih proses untuk download. Sekarang saya share screen. Bagaimana penampakan tadi ketika saya di sini saya share screen. Ini hasil, apakah sudah terlihat? Ya, alhamdulillah terlihat Bu Uri. Nah, di sini sudah terlihat hasil tadi membuat poster tentang mencegah COVID-19. Nah, itu dari saya, Bapak Ibu. Selamat berkreasi dengan menggunakan Canva for Education dan semoga sharing hari ini bermanfaat buat kita semua, buat saya dan buat Bapak Ibu semuanya. Untuk waktu saya kembalikan kepada Bu Ida. Silakan Bu Ida. Baik Bu Uri, terima kasih atas materi yang disampaikan pada hari ini. Ya, kepada Bapak Ibu, inilah kegiatan yang telah kami sampaikan melalui materi-materi yang telah disampaikan oleh Bu Yunita dan Bu Uri tentang kreatif Canva. Kepada Bapak Ibu, kami mohon keikhlasannya untuk memberikan kritik dan tanggapan serta pertanyaan jika ada yang ingin disampaikan. Bapak Ibu bisa mengangkat tangan atau dengan media chat. Silakan Bapak Ibu mengangkat tangan atau raise hand ya Bapak Ibu yang ada di Google Meet ini. Tadi ada Ibu Halifah yang ingin bertanya atau mau memberi tanggapan, kami persilakan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah tidak kedengaran suaranya? Suara kedengar, Bu Ida. Kedengar Bu Ida. Iya, alhamdulillah. Respon dari teman-teman kurang semangat, ayo. Responnya teman-teman, karena tanpa respon dan kritik dari teman-teman, kami tidak tahu kekurangan kami di mana. Kalau memang belum ada, sambil menunggu yang memberi respon dan kritik. Oh ya, Ibu Lestari. Ya, silakan Ibu Lestari. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman hebat, teman-teman ini. Alhamdulillah tadi mau masuk ke sini aja penuh dengan tantangan ya, dan ternyata memang keren banget. Oke, memang Canva ini sangat dibutuhkan, terutama bagi guru-guru. Saat daring seperti ini kita membutuhkan media-media pembelajaran yang interaktif dan atraktif untuk anak-anak, terutama apa ya? Senang, anak-anak melihatnya senang, bagus sekali. Terutama ini di awal tahun biasanya kita membuat sebuah poster kesepakatan kelas. Nah, ini bisa digunakan dengan Canva ini. Satu pertanyaan dari saya, Bu Uri, kalau misalnya kita membuat ini kan tadi gambarnya itu sudah tersedia di template ya, tinggal ambil itu memudahkan kita. Tetapi bagaimana jika kita ingin, wah gambarnya foto kita dan anak-anak nih, wah kan ramai ya. Kira-kira bisa nggak ya kalau kita memasukkan foto kita itu dengan anak-anak di situ? Jadi contohnya itu bukan contoh gambar kartun, tetapi gambar anak-anak yang, ayo nak kamu cuci tangan di rumah, baru foto kirim ke Bu Tari. Nanti gambarnya dijadikan
poster. Nah, mungkin seperti itu. Itu kira-kira kalau gambar yang foto yang sudah kita miliki bisa ya Bu Uri ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih Bu Lestari. Terima kasih Bu Ibu Tari. Nah, kalau untuk gambar kita sendiri bisa Bu Tari itu dengan melalui menu yaitu menu unggah. Nah, di menu unggah itu kita bisa mengunggah foto kita, mengunggah apapun yang bisa kita, misalnya cari di elemen tidak ada. Kita bisa mendapatkan dari kita searching di Google. Kita download dulu dari Google, kemudian kita unggah ke Canva, itu bisa. Nah, kemudian kalau biasanya nih, kalau foto pasti ada background-nya atau apa gitu kan. Kalau kita mau menghilangkan background, nanti boleh Bapak Ibu coba, kita bisa memakai namanya Remove BG. Nanti bisa searching di Google, ketik Remove BG. Di situ kita mau upload foto, yang belakang masih ada background-nya apapun, akan hilang di situ background-nya. Kemudian kita bisa mendownloadnya kembali dalam format PNG. Itu sangat mudah sekali. Dari format PNG kita bisa mengunggah ke Canva lewat menu unggah. Yang tadi Bu Nita sudah praktekkan bagaimana mengunggah foto maupun file-file yang ada di komputer kita. Begitu. Terima kasih Bu Uri atas jawabannya. Bagaimana dengan Ibu Lestari? Siap, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman guru semuanya. Iya, alhamdulillah. Ya, di sini ada lagi Ibu Siswanti. Kepada Ibu kami persilahkan jika ada yang mau ditanyakan atau memberi tanggapan atau kritiknya. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Maaf Bu, saya mematikan kamera. Iya Bunda, suaranya belum kedengaran Bunda. Mohon untuk Ya. mikrofonnya diaktifkan lagi. Ya. Terima kasih Bunda. Saya sebelumnya mohon maaf karena mematikan kamera. Begini Bun, saya sebenarnya sudah menggunakan Canva. Cuma kalau saya yang untuk video itu Bun, kalau untuk yang musik atau soundnya itu kan di Canva itu ada beberapa musiknya saja. Itu bagaimana caranya kalau kita ingin memasukkan musik seperti lagu anak seperti itu Bun, jadi tidak ada program yang di Canva yang ada di Canva aja musiknya. Iya. Demikian Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih Bu Ikhwani, kepada Ibu Yunita atau Bu Uri bisa saling membantu memberi jawabannya. Makasih. Oke, terima kasih Bu Iswanti. Saya bantu jawab ya Bu. Cara untuk memasukin lagu itu sama seperti cara kita masukin gambar. Kita masuk di menu unggah. Tadi itu sudah sempat saya kasih contohnya sih dianya. Jadi ada unggah di template. Mohon maaf saya buka aja lagi ya, biar lebih. Ya, boleh Bu Nita, biar ibunya bisa lebih. Ya, biar lebih. Mohon izin. Langsung melihat. Mohon izin untuk presentasi. Oke. Di sini Bunda, sudah terlihat Bunda? Sudah Bun. Sudah ya. Oke, sebentar. Di sini Bunda bisa masuk di klik unggah. Klik unggah. Di sini ada unggah media. Unggah media ini ada pilihannya Bunda. Kita klik unggah. Mohon maaf Lola ini. Sebentar ya. Oh ya, oke. Di sini ada unggah, bisa diambil dari perangkat Facebook, Google Drive, dan Instagram, dan Dropbox. Jadi bisa ngambil klik perangkat, siapa tahu sudah disimpan sama ibu di perangkat ibu. Nah, di sini misalnya ada lagu ya Bu ya. Saya nggak nyimpan lagu sih di sini. Misalnya, saya nggak punya simpan lagu sih, dianya. Atau video aja. Aduh, saya keluarin dulu sebentar. Ini caranya sama seperti yang tadi. Kita tinggal klik aja, misalnya kita klik gambar. Klik gambar sama klik suara sama. Kita klik suaranya. Nah, baru ntar ditarik. Nah, ini yang gambar. Terus kalau yang video,
Bunda bisa pilih video. Kalau misal ingin menambahkan video yang ingin Bunda tambahkan dari perangkat Bunda atau dari audio. Kalau suara berarti audio ya Bunda ya, unggah media. Pilih audio dulu. Terus unggah media. Terus klik perangkat. Atau di mana Bunda simpan audio Bunda. Nanti tampil audio dia. Sini Bunda, saya nggak punya audio jadi nggak bisa nyimpan. Nah, sama seperti video juga, begitu juga. Jadi kita bisa masukin suara kita, bisa masukin gambar keinginan kita, bisa masukin video keinginan kita dengan mengklik unggahan dan pilih mau unggah dari mana, entah itu dari laptop, dari perangkat kita sendiri, atau dari Facebook, atau dari mana. Begitu Bunda, hampir sama caranya seperti yang tadi Mbak Uri terangkan kepada Mbak Tari. Begitu Bunda dari saya. Mungkin Mbak Uri bisa menambahkan, silakan Mbak Uri. Ya Bun Yunita, izin Bu, saya kebetulan ada video yang sudah jadi audionya, bagaimana untuk memasang sebuah audio ke dalam bisa presentasi yang kita bisa download dalam format MP4. Misalnya ini saya sudah buat di sini backgroundnya dalam format MP3, nah, MP3 di sini formatnya audio. Nah, caranya ketika kita tadi sama Bu Nita sudah menjelaskan, kita masuk ke audio, kemudian kita pilih suara yang mana. Misalnya ini saya pilih, saya ganti yang ini. Caranya tinggal diklik saja ketika audio mana yang sudah kita upload. Kemudian kita bisa coba untuk nah, misalnya begitu. Kita bisa coba karena mungkin nah, ini presentasi kita. Karena sinyal mungkin agak tersendat-sendat, jadi seperti ini Bun hasilnya. Dari musik tadi tidak tersedia di Canva dan kita bisa mengunggah dan hasilnya seperti itu tadi. Begitu caranya. Terima kasih. Terima kasih Ibu, sangat bermanfaat. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, Bu Iswanti. Iya. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Karena masih ada waktu 10 menit lagi. Tinggal 7 menit lagi Bunda. Ya, ini alhamdulillah dengan adanya materi ini kami juga sudah mengundang untuk sebagai penguatan di sesi kegiatan sebagai penguat di materi kita ini. Kami telah mengundang juga yaitu Ibu Wahyuni Awal Sejati dari pembimbing CGP Angkatan 2 Kota Balikpapan. Kepada Ibu Wahyuni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bunda. Alhamdulillah luar biasa memang CGP ini ya. Siap belajar Bunda. Berbagi. Pintu Ida.
5 menit cukup ya? Ya, cukup Bunda. Oke, baik, terima kasih. Iya, luar biasa memang kolaborasi yang betul-betul sangat menginspirasi, dan tentunya ini akan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Canva memang sudah, artinya sangat familiar, sangat mudah digunakan untuk keperluan-keperluan bagi pendidik khususnya seperti kita ya. Dan ini bisa menjadi suatu alat atau sarana yang sangat menarik buat siswa, bukan hanya buat siswa kelas tinggi, justru yang kelas rendah. Dengan adanya Canva itu warna-warna serta bentuk serta gambar-gambarnya sangat bagus untuk bisa menjadi daya tarik dalam pembelajaran bagi siswa kita. Nah, betul tadi Canva memang ada 2 versi yang umum dan versi dari edukasi. Dan memang ada kelebihannya untuk yang edukasi. Itulah makanya Kementerian Pendidikan memberikan kita sebuah akun gratis. Nah, saran saya digunakan, jangan disimpan-simpan saja, dimanfaatkan akun itu, karena dengan Canva for Education itu bukan hanya Canva saja, tetapi fasilitas penyimpanannya jauh lebih banyak yang menggunakan Canva for Education itu. Kalau yang umum itu ada batasannya ya, tapi dua-duanya semuanya bagus ya. Itu kemudian mungkin nanti bisa Bapak Ibu terapkan di setiap pembelajaran, khususnya misalnya kita mau memberikan materi-materi baru. Nah, diberikan gambar-gambar yang sudah Bapak Ibu buat menggunakan Canva itu pasti punya daya tarik. Nah, cuma mungkin ini setahu saya untuk yang akun belajar itu belum, untuk guru TK yang belum dapat itu ya. Tapi mudah-mudahan dengan seperti ini, mudah-mudahan nanti kementerian segera meluncurkan untuk akun bagi guru, akun belajar.id itu bagi guru TK, mudah-mudahan. Nah, dengan berbagi begini semoga didengar, bukan hanya guru SD, SMP, SMA saja yang dapat. Sementara guru TK belum dapat. Mudah-mudahan nanti kita berdoa bersama, terus kita berbagi seperti ini, dan mudah-mudahan segera guru TK bisa mendapatkan akun belajar yang sama seperti guru-guru pada tingkat yang selanjutnya. Terima kasih, selamat memanfaatkan fasilitas ini. Jangan disia-siakan bantuan itu, karena semuanya gratis dan banyak kelebihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi Bunda. Terima kasih banyak atas penguatan yang Ibu berikan kepada kami di materi kreasi Canva ini. Dan kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, mungkin waktu sudah tidak bisa kami perpanjang lagi karena waktunya sudah mulai habis ya Bunda. Jadi untuk tanya jawab atau saran dan kritik bisa Ibu klik di bagian link refleksi kami. Dan bagi Bapak Ibu yang belum isi daftar hadirnya, boleh klik absen yang telah kami siapkan di chat. Baik Bapak Ibu, itu saja penyampaian hari ini. Kepada Bapak Ibu yang hadir di undangan ini, kami semua mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu tentang untuk mengikuti materi kegiatan hari tentang refleksi tentang rekreasi Canva. Alhamdulillah dalam kegiatan ini kita sudah dapat bersama-sama mendapatkan ilmu tentang pembelajaran Canva. Melalui pembelajaran Canva kita dapat memberikan kepada anak kita
model-model pembelajaran yang kita terapkan untuk pembelajaran daring ini. Jadi kita bisa memasukkan pembelajaran kita melalui Canva atau yang lainnya. Untuk berikutnya nanti kami akan undang di materi yang terbaru. Ya. Itu saja Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kami ada salah dan kekurangannya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Telah bergabung. Terima kasih Bu Siswati, Bu Tipi, Bu Wahyuni, Mbak Tri dan semuanya. Sukses nih CGP yang hebat. Iya. Bu Sis, apa kabar Bu Sis? Baik. Udah, baik. Sehat selalu Bu Sis. Amin. Ya, baik Bu Devi. Lab ya. Bu Devi. Bu Ida udah ada di foto. Sudah ada Bunda. Sudah, nanti kirim ya. Sip. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kehadirannya Bunda-bunda, Ayahanda semuanya. Iya. Terima kasih Mbak Herni. Terima kasih semuanya. Makasih Bu Jur, Kak Ida, Mbak Jenny, Bu Sis. Terima kasih. Mohon diisi linknya Dan absennya. Anda. Ya. Mohon diisi Bunda. Ibu Nita, untuk absennya tidak terlihat di chat